Astaghfirullah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah di malam hari ini kita bisa kumpul di Kaila Catering ini, dan kita doakan semoga pemiliknya yang sedang umrah ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga bisa pulang dengan selamat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pembahasan di malam hari ini pembahasan yang sangat sederhana tentang doa supaya kita terhindar dari hutang, dan yang punya hutang supaya cepat dilunasi Allah hutang-hutangnya. Jadi ini kita akan membahas satu doa penting ini ya. Doa ini antum bisa baca di pagi dan juga di petang hari. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dahulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika berjalan dari rumahnya menuju masjid. Rupanya di masjid itu ada anak muda yang sedang murung. Nampak kesusahan di wajahnya. Karena biasanya orang yang susah itu nampak murung durja di wajahnya. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada anak muda ini. Anak muda ini namanya Abu Umamah radhiyallahu anhu. Nabi heran, kenapa? Karena anak muda ini duduk di pojok masjid bukan di waktu sholat, tapi di waktu duha. Karena biasanya di waktu duha di zaman itu kan orang sibuk berniaga, yang berniaga. Yang punya kebun sibuk dengan kebunnya. Yang bekerja sibuk dengan kerjanya. Sama juga. Hari ini juga sama, waktu duha itu waktu sibuk-sibuknya orang kerja kan. Mulai dari jam 7 sampai jam 12 itu orang sibuk. Yang ke kantor ya ke kantor, yang kerja di jalan raya, yang punya sawah ya ke sawah, yang ke ladang ke ladang. Jarang orang itu kalau pagi-pagi jam 7 sampai jam 11 itu ke masjid. Kecuali orang tertentu saja datang ke masjid itu. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam heran dan mengatakan, araka jalisan fil masjid min ghairi waqti shalah. Ada apa dengan kau wahai Abu Umamah? Ini bukan waktu sholat, kenapa kau duduk di sini? Harusnya kau kerja. Maka kata Abu Umamah radhiyallahu anhu mengatakan, humumun lazimatni ya Rasulullah wa duyun. Susah yang tidak bisa lepas dari kepalaku wahai Rasul, dan hutang yang menumpuk yang tidak bisa kulunasi. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya Abu Umamah, maukah ku ajarkan kepadamu doa yang kalau engkau baca di pagi dan petang hari, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan hilangkan kesusahanmu dan Allah akan lunasi hutang-hutang. Tentu orang susah dikasih solusi kan langsung tanggap. Tentu wahai Rasul. Doa apa itu? Tolong ajarkan kepadaku. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada Abu Umamah, ya Abu Umamah, bacalah apabila engkau berada di pagi dan petang hari doa ini. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahrir rijal. Hafal doanya ya. Nanti kita tulis lah ya. Jadi di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada kita untuk berdoa berlindung dari 8 perkara.
Jangan sampai 8 perkara ini menyerang hati setiap kita. Sebab kalau kita diserang dengan 8 perkara ini, hidup kita tidak akan kokoh. Hidup kita akan lemah. Hidup kita akan sengsara dan susah. Maka minta kepada Allah, jangan sampai 8 perkara ini ada pada kita. Yang pertama dan kedua, Rasul mengatakan dan mengajarkan doa kepada kita, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesusahan dan dari duka cita. Orang susah itu akan menggelapkan pikiran. Kalau orang susah kan susah juga pikiran kita kan. Dan biasanya orang susah itu susah untuk berpikir. Dan saya yakin setiap kita pasti mengalami kesusahan ini. Masalahnya macam-macam orang susah itu. Entah karena hutang dia susah, entah karena urusan rumah tangga suami istri mau bercerai akhirnya susah, entah karena anak-anaknya nakal dia pun susah, entah karena mau nikah nggak dapat jodoh pun dia susah, akhirnya menjomblo jadi bujang lapuk, susah juga hidup akhirnya. Jadi susah itu macam-macam. Ada yang ditimpa penyakit berkepanjangan tak sembuh-sembuh, susah juga dia. Sampai ada orang-orang yang saking susahnya mau mengakhiri hidupnya. Kan banyak. Lantaran susah ekonomi, minum racun, mati dia. Seperti banyak kan kasus-kasus di YouTube itu. Berita-berita satu keluarga diracun sama orang tuanya supaya mati semuanya. Kenapa alasannya? Karena kesusahan ekonomi. Begitulah orang susah tidak bisa berpikir. Padahal setiap permasalahan itu bukan berarti tidak bisa diuraikan, bisa. Tidak ada benang yang kusut kecuali bisa diuraikan. Tidak pula ada air yang keruh kecuali bisa dijernihkan. Masalah apapun itu pasti ada jalan keluarnya. Makanya kenapa penyakit susah ini bahaya. Bahaya orang kalau susah itu gelap pikiran, tidak bisa berpikir. Makanya kita berlindung dari susah ini. Jangan sampai ditimpa kesusahan. Karena orang susah itu tidak bisa berpikir. Jalannya pun akan doyong. Pandangannya pun tidak akan jauh. Orang susah itu pokoknya susah segalanya. Ya. Minta kepada Allah, jangan ditimpa kesusahan. Kemudian yang kedua, wal hazan. Hazan itu artinya duka cita, sedih. Mungkin dulu dia punya orang tua, belum berbakti kemudian meninggal. Sedih kepikiran dengan orang tua. Mungkin dulu yang punya anak meninggal anaknya. Melihat tetangganya punya anak banyak, terpikir coba anak saya masih hidup sudah besar. Rasanya enak, susah dia akhirnya. Duka cita, sedih. Ya. Dulu punya rumah, kena gempa habis. Sedih dia terpikir. Jadi sedih ini biasanya memikirkan sesuatu yang sudah berlalu. Kepikiran jadi sedih dia. Kalau susah itu biasanya kepikiran menghadapi yang akan datang. Jadi susah pikirannya. Memandang pendidikan anaknya nanti ke masa depan cemana anak saya gitu kan. Ini utang banyak, sebentar lagi orang mau datang meminta utang, macam mana pula saya harus bayar. Nah, jadi kalau susah itu menghadapi masa depan. Tapi kalau sedih itu bicara tentang masa lalu biasanya. Berkenang dengan yang lalu-lalu. Makanya dua perkara ini merusak pikiran kita. Ibadah macam manapun kalau sudah otaknya susah, kalau sudah otaknya sedih, tidak akan khusyuk. Coba saja. Orang sholat, susah dia. Kepikir tuh kesusahannya tuh. Orang sholat dia sedih, kepikir kesedihannya. Nggak akan pernah khusyuk orang sholat ketika susah dan sedih. Itu sholat tuh. Berpikir pun tidak akan jernih. Makanya dua perkara kita minta kepada Allah, jangan sampai kita susah dan jangan sampai kita sedih. Kalaupun kita pernah ditinggal orang yang kita cintai, atau barang yang kita sukai, atau rumah yang kita dulu miliki, tiba-tiba Allah subhanahu wa ta'ala hilangkan, maka berdoa supaya Allah menggantinya. Jangan sedih terus. Ya. Ini 1 dan 2. 3 dan 4, Nabi SAW mengajarkan kembali, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kelemahan dan juga kemalasan. Ini bahaya.
orang lemah itu cita-citanya tinggi, tapi tidak bisa diraih karena kelemahannya. Tapi orang malas terbalik. Dia sanggup untuk meraih cita-cita, tetapi tidak punya keinginan untuk meraihnya. Malas dia. Dua-duanya tidak akan kecapai. Anda punya angan-angan, punya cita-cita tinggi sekalipun, orang lemah tidak akan bisa meraihnya. Orang malas pun tidak bisa meraihnya. Anda ini terpikir pengen punya rumah, punya kendaraan yang bagus, punya mobil, punya motor yang bagus gitu ya. Tapi kalau seandainya kita lemah, entah karena sakit sehingga tidak bisa bekerja mencari uang, ya kan? Entah karena banyak masalah akhirnya badannya tidak bisa bergerak gitu ya, sehingga hanya angan-angan saja pengen kerja tapi tidak kerja-kerja, maka selamanya cita-cita itu tidak akan teraih kan. Ataupun orang yang malas gitu, sebenarnya dia bisa kerja, dia sehat, punya skill, dia bisa melangkah itu, tapi tak punya keinginan, malas. Apalah yang dilakukan orang malas itu, ikhwan? Duduk saja, termenung, tidur, itulah kerjanya orang malas tuh ya. Kita berlindung dari dua perkara ini. Jangan sampai lemah dan jangan pula sampai malas. Sering saya contohkan, panggilan azan saja di masjid itu. Kalau orang lemah, dia pengen ke masjid tapi tidak bisa. Kenapa? Boleh jadi dia sakit. Pengen ke masjid itu berjamaah tapi tidak bisa, kakinya tidak bisa dilangkahkan. Boleh dia stroke, asam urat, gula dan begitu seterusnya. Tidak bisa dia sampai ke masjid, padahal masjidnya sebelah rumah. Tapi ada yang bisa melangkahkan kakinya, tinggal 2 langkah dia ke masjid, tidak akan bisa. Berlindung kepada Allah jangan sampai malas, berlindung kepada Allah jangan sampai lemah ya. Ini yang ketiga dan keempat. Yang kelima dan keenam, Nabi mengatakan, Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhli. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat pengecut dan juga dari sifat bakhil. Orang bakhil ini bahaya, dan orang pengecut ini bahaya. Dan orang pengecut ini bahaya. Orang pecut atau penakut, dia tidak akan sukses selamanya. Baik cerita atau penakut, dia tidak akan sukses selamanya. Baik cerita agama atau cerita dunia. Orang penakut itu tidak akan bisa. Dia punya modal, kemudian punya skill, tapi tidak punya keberanian. Mau usaha nggak akan bisa. Karena hanya orang nekat yang berani yang akan sukses. Walaupun mungkin di awal dia bisnis, dia mungkin boleh jadi tidak berhasil, tapi ada pengetahuan untuk melangkah ke depannya. Tapi orang pengecut ini tidak akan berjalan, dia diam saja di tempat. Modal ada, relasi banyak, skill ada, tidak akan maju, nggak berani. Takut bangkrut, takut hilang, takut ini, takut itu. Ya akhirnya bergerak di tempatnya. Ya begitu-begitu saja kehidupannya. Tidak akan pernah meningkat. Itu urusan dunia tuh. Apalagi urusan agama. Pengecut, tidak mau menasihati, gak berani. Umpamanya yang sudah berkeluarga, suami menasihati istri gak berani, menasihati anaknya gak berani, dalam pekerjaan menasihati kawannya gak berani. Pengecut, maka selamanya kerusakan akan ada terjadi di situ. Maka harus berani orang itu. Selama itu kebenaran sampaikan, ya. Ataupun bakhil. Bakhil ini lebih bahaya lagi. Ada orang numpuk-numpuk harta, maksud dia itu menguasai harta, sudah tertumpuk hartanya, harta pula yang menguasai dia. Biasanya seperti itu. Harta itu menguasai kita. Niatnya kita kuasai harta, nanti kalau sudah kaya, saya sudah prediksi ini, saya mau sumbang masjid itu, musola ini, panti asuhan ini, pengen haji, pengen umroh, sudah kaya lupa semuanya tuh. Karena Rasul yang mengatakan, kalau seandainya anak Adam ini diberi 2 lembah semua emas, pasti ingin 2 lembah emas yang lainnya. Karena Allah yang mengatakan, jama'a malahu wa addada yahsabu anna malahu akhladah. Kalau orang suka ngitung kekayaan, umpamanya punya kos-kosan 5 pintu, sebelahnya ada tanah kosong tuh. Sudah kepikir itu tanah punya siapa tuh? Bisa dibeli, nambah lagi tuh kos-kosannya ke sebelah, kan gitu ya. Terpikir ke situ tuh. Kepengen punya mobil, tak pala Corolla lah.
Ya, mobil combat pun jadilah, yang penting punya mobil. Sudah dapat mobil itu, nengok pula mobil ada yang tahunnya lebih tinggi lagi. Kapan dia punya duit? Bisa tukar tambah lah dengan mobil itu. Nanti sudah punya lagi, pengen lagi seperti itu. Itulah dunia menguasai kita. Makanya hadis Rasul mengatakan, ta'isa abdud dinar wa ta'isa abdud dirham. Celaka hamba-hamba dinar, dirham, rupiah, dolar, ringgit, dan begitu seterusnya. Karena ada orang yang niatnya menguasai harta, justru harta pula yang menguasai dirinya. Makanya ketika itu pasti bakhil. Orang kalau sudah dikuasai harta, pasti dia bakhil. Tidak mungkin dia menjadi orang yang dermawan, itu mustahil. Lihat Qarun. Qarun ini ulamanya Bani Israel. Kalau dia baca kitab Taurat Nabi Musa itu indah suaranya. Suka Bani Israel kalau Qarun membaca Taurat itu. Indah sekali, sampai-sampai julukannya disebut Munawwir. Saking indahnya suara kalau dia ngaji Taurat tuh. Qarun dipuji suaranya. Datang kepada Nabi Musa, ya Musa tolonglah doakan kepadaku. Ada enggak amalan-amalan yang bisa mendatangkan rizki kepadaku? Musa pun kemudian membekali dengan doa Ismul A'zam, nama-nama Allah yang agung. Akhirnya dibukakan dunia kepada Qarun. Sudah kaya, datang syariat Musa meminta zakat. Apa kata Qarun? Enak saja orang itu minta zakat katanya. Innama utitu min ilmin indi. Ini kekayaan ini hasil daripada kecerdasanku. Kalau aku tidak cerdas, tidak mungkin kaya. Padahal dia tidak sadar bahwa harta itu titipan Allah. Kalau Allah mau mengambilnya, bisa saja kapan saja. Begitulah orang bakhil. Lebih celakanya, sampai bakhil ini bukan hanya sekedar harta. Sampai kepada orang bakhil, senyum pun bakhil. Ada orang yang senyum bakhil itu. Tidak mau dia senyum. Senyum itu kalau ada maunya saja dia. Ya. Nampak nih senyum-senyum, ada apa? Biasa pun tak senyum. Ah, ini ada apa-apa nih? Ada udang di balik batu nih. Ya. Ada orang yang bakhil sampai senyum pun tidak mau. Ya. Jadi maunya itu serius saja wajahnya gitu ya. Bahkan ada yang lebih parah, bukan hanya bakhil kepada orang lain, sampai sama dirinya sendiri dia bakhil. Uangnya banyak, pakaiannya compang-camping, makannya kentang rebus. Dia bisa lah beli makanan yang enak, kan itu. Karena khawatir kalau dia belikan ini, belikan itu, makan ini, makan itu, habis duitnya. Bakhil. Sama dirinya sendiri dia bakhil. Kalau sama dirinya dia bakhil, sama orang lain lebih bakhil lagi lah kan gitu ya. Jadi bahaya ini sifat kikir dan bakhil ini. Makanya Rasul meminta kepada kita untuk berlindung dari sifat pengecut dan juga bakhil. Ini yang keempat yang pembahasan kita. Allahumma inni a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu, jangan sampai ditimpa dengan pengaruh hutang. Jangan sampai ditimpa pengaruh hutang. Ataupun jangan sampai dikuasai manusia. Hutang ini repot ikhwan. Karena Nabi SAW yang mengatakan awwaluhu hammun wa akhiruhu harbun. Hutang ini awalnya kesusahan. Orang kalau punya hutang susah hidupnya. Apalagi kalau hutangnya besar, waktu melunasinya sudah dekat, uang untuk melunasinya pula tak ada. Apa enggak stres itu? Malamnya saya pastikan tidak akan tidur. Kalaupun tidur, mimpinya pasti ketemu debt collector tuh. Itu pasti tuh. Udah kepikiran tuh. Ya, karena kadang-kadang mimpi itu karena banyak berpikir sehingga masuk ke dalam mimpi itu. Sampai mimpinya dikejar-kejar sama orang yang dihutangi. Makanya Rasul mengatakan awwaluhu hammun. Orang yang punya hutang itu awalnya pasti stres, bingung. Ya, cemana ini kan ini. Wa akhiruhu harbun. Dan akhirnya pasti perang. Perang dengan orang yang kita pinjam hutangnya. Kadang-kadang di negeri kita ini yang payah, yang sangar itu yang berutang. Yang marah-marah itu yang berutang biasanya. Harusnya yang marah itu yang ngutangi kan begitu. Uangku diambil kamu, kenapa kau pula yang marah kan gitu ya. Kan aneh. Betapa banyak orang yang nagih hutang kemudian dimaki-maki sama orang yang hutang tuh. Kamu lagi. Sudah saya bilang saya nggak ada duit. Lah datang dia pinjam hutang, subhanallah. Pujiannya tingkat tinggi. Oh kamu ganteng, kamu cantik, kamu baik, tolonglah pinjamkan. Giliran kemudian mau bayar jadi setan mukanya. Subhanallah. Itulah orang yang hutang itu.
Bahaya sekali. Ya. Dalam riwayat yang lain, Nabi mengatakan lailuhu hammun wa naharuhu mazallatun. Malam hari dia bingung, siang hari dia hilang. Nah, biasanya begitu. Jadi orang punya hutang itu munculnya malam-malam saja dia. Tapi kalau siang itu ngumpet di mana tak tahu. Sampai-sampai ada orang yang lagi hutang itu, bapaknya itu sudah nampak tuh di gorden atau ibunya. Nak bilang, nak, bapak tak ada, ibu tak ada, anaknya pula bakhlun, anaknya pula tolol gitu. Bilang pula sama yang lagi hutang, tadi kata bapak tak ada. Stres, makin stres kan itu ya. Makanya orang punya hutang itu biasanya stres di awal, hilang pula siang-siang, hilang pokoknya. Munculnya itu di malam hari saja kayak setan dia. Ya. Nampak di malam hari, hilang di siang hari. Karena takut dikejar-kejar orang. Makanya penyakit hutang ini luar biasa. Nabi SAW sampai tidak mau nyelati orang yang terlilit hutang sampai dia bayar. Ya, makanya ngeri. Kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, jangan sampai kita dikuasai hutang. Karena hutang itu seperti itu jadinya. Kemudian wa qahrir rijal, dan jangan dikuasai dengan hutang budi. Kalau itu hutang uang, ini pula hutang budi. Sebab kalau hutang budi itu kita dikuasai orang. Cobalah nasihati tuh kawanmu itu, enggak bisa. Dia terlalu baik sama saya, tak berani saya. Nah, akhirnya nggak berani sama orang itu kan, karena terlampau banyak hutang budinya sama kita. Akhirnya kita nggak berani menegur dia. Akhirnya kita tidak pernah merdeka. Pada negeri kita ini sudah merdeka 45 tahun yang silam. Tidak merdeka-merdeka kita ini. Karena dikuasai orang. Jangan sampai dikuasai orang. Seperti orang mengancam kita akan dibunuh, kepikiran terus. Ya. Karena kita merasa takut dengan orang. Jangan pernah takut dengan orang. Takutlah kepada Allah. Jangan sampai dikuasai orang. Ini dua penyakit bahaya. Terpengaruh dengan hutang. Dan jangan sampai dikuasai orang. Kemudian kata Abu Mama, setelah dia membaca doa ini pagi petang, dia mengatakan, demi Allah setelah aku rutinkan bacaan ini, azhaba anni hammi wa qada anni daini. Rupanya Allah hilangkan kesusahanku dan Allah lunasi seluruh hutang-hutangku. Maka ini pelajaran bagi Anda yang mungkin terlilit hutang, merasa takut, sering-seringlah baca doa ini. Di pagi kita baca, di petang kita baca, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal azzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhli, wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahrir rijal. 8 perkara. Semoga dihilangkan dalam kehidupan kita dengan cara membaca doa ini. Karena begini, ikhwafidin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, doa itu mengetuk pintu langit. Ingat, doa itu mengetuk pintu langit. Kalau seandainya saya tidak suka dengan Anda, kemudian saya dalam rumah, otomatis ketika Anda datang ke rumah saya ngetuk pintu, kira-kira dibuka enggak? Enggak akan dibuka, karena saya benci. Saya tidak suka dengan dia, ngapain diketuk-ketuk rumah saya. Tapi kalau seandainya terus dia ketuk dari pagi sampai sore, dari sore sampai pagi, dari pagi lagi sampai sore, dari sore lagi sampai pagi, seminggu dia ketuk rumah kita, kira-kira dibuka nggak tuh pintu? Kan gitu. Pasti dibuka lah kan gitu. Bisik orang ini. Terus seminggu ketuk rumah saja. Mungkin dibuka karena emosi, atau dibuka mungkin tanya kenapa ketuk terus. Kan itu. Artinya bahwa manusia saja kalau diketuk-ketuk pintunya pasti dibuka. Sementara kita mengetuk pintu langit. Tidak mungkin Allah tidak membukakan pintu langit karena doa-doa kita. Jadi kalau kita banyak berdoa, terus berdoa lama-lama pintu langit akan dibuka. Dan Allah pun pasti akan mengijabah setiap doa hamba-hambanya. Dan ingat bahwa pengijabahan doa itu, terkadang Allah kasih cash. Kita utang banyak, baca doa ini sambil ikhtiar, rupanya sebulan sudah lunas. Seperti sahabat Abu Mamah ini. Langsung cash. Ya, ijabahnya. Terkadang sengaja Allah Subhanahu wa ta'ala tidak langsung kabulkan doa itu, sengaja Allah buat celengan di akhirat untuk meningkatkan derajat kita di surga. Atau boleh jadi terkadang pengabulan doa itu yang diijabah lain pula, yang diminta lain pula. Kita minta rumah, tapi yang diijabah lain lagi. Contoh umpamanya,
Ya Allah, saya ini ngontrak terus gitu. Udah ngontrak tidak di kota, di pinggir lagi. Pendek rumah, pakai seng. Pokoknya AC pun tak ada. Stres hidup ini. Tolonglah kasih kerjaan yang layak dan begitu seterusnya. Nggak dikasih sama Allah. Rupanya dia jalan di jalan raya pakai motor. Rupanya ada kecelakaan yang nyaris motor kita tertabrak. Rupanya Allah selamatkan. Jatuh pun paling lecet, kasih betadin sembuh dia. Oh, begitu cara Allah pengabulan. Kita minta rumah, Allah pula selamatkan kita di jalan. Sebab kalau seandainya Allah kabulkan, kita dikasih rumah seharga 500 juta umpamanya rumah itu. Rupanya di jalan ketabrak pula, jual rumah, masuk rumah sakit, habis pula rumah sudah habis untuk biaya rumah sakit, belum tentu pula sakitnya sembuh. Ya kan? Begitu kadang Allah mengabulkan doa. Jadi tidak ada ruginya orang berdoa, karena doa itu menjadikan sesuatu yang mustahil bagi kita, mungkin bagi Allah. Nabi Zakaria sudah tua, istrinya mandul. Tidak mustahil berdoa setiap hari, punya anak pula Nabi Yahya. Nabi Ibrahim sudah tua, istrinya mandul, terus berdoa, punya anak pula Nabi Ishak. Ya. Jadi ini menunjukkan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah, maka amalkan doa ini. Amalkan doa ini, karena doa ini mencakup 8 perkara tadi. Kita berlindung dari susah, kita berlindung dari duka cita, kita berlindung dari kelemahan, kita berlindung dari kemalasan, kita berlindung dari kepengecutan, kita berlindung dari kebakhilan, termasuk berlindung dari terpengaruh hutang dan juga terkalahkan oleh kesewenang-wenangan manusia kepada kita. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan ini menjadi amalan saudara-saudara sekalian. Baik, sebelum saya tutup, silakan kalau ada yang mau bertanya. Betul. Ya ada? Alhamdulillah. Makin cepat makin baik gitu ya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.